Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Raffi Nazif dan juga Toli Wail. Hari ini kita akan belajar tentang kurikulum. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi dari kurikulum dalam Islam. Tapi sebelumnya apa sih maksudnya? Nah, jadi kurikulum pendidikan kalau dalam perspektif Islam itu tujuannya untuk membentuk manusia seutuhnya sesuai dengan fitrahnya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Jadi pendidikan dalam perspektif Islam tidak hanya semata-mata berorientasi pada capaian intelektual atau keterampilan duniawi saja, tapi juga lebih jauh bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai tauhid yang menjadi dasar dari seluruh aspek kehidupan. Kurikulum Islam diarahkan untuk membina insan yang memiliki keseimbangan antara aspek jasmani, akal ruhani, dan akhlak sehingga terbentuk pribadi yang disebut insan kamil atau manusia paripurna. Dalam implementasinya, kurikulum ini harus mampu mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum tanpa adanya dikotomi. Dengan menjadikan semua bentuk ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pendidikan Islam juga menekankan pembentukan akhlak mulia seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, serta mempersiapkan si peserta didik untuk menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Dengan demikian, jadi tujuan akhir dari kurikulum Islam itu adalah mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tapi mereka juga kuat secara akhlak dan spiritual. Tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan manusia-manusia yang baik. Apa yang diartikan baik dalam konsep kita? Dalam konsep kita, baik adalah unsur fundamental yang berpautan dalam konsep pendidikan Islam, yaitu adab. Karena adab dalam pengertian yang mencakup semuanya di sini dimaksudkan sebagai meliputi kehidupan spiritual dan material manusia yang memberikan sifat kebaikan yang dicarinya. Orang baik atau orang solih atau good man bisa dikatakan sebagai manusia yang memiliki berbagai nilai keutamaan dalam dirinya dengan berpijak pada konsep adab dalam Islam. Maka manusia yang baik atau manusia yang beradab adalah manusia yang mengenal Tuhannya, mengenal dan mencintai nabinya, menjadikan Nabi SAW sebagai uswah hasanah, menghormati ulama sebagai pewaris Nabi, memahami dan meletakkan ilmu pada tempat yang terhormat, paham mana ilmu yang fardu ain dan mana yang fardu kifayah. Juga ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang merusak, dan memahami serta mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifatullah fil ard yang dengan baik. Kurikulum pendidikan perspektif Islam. Kurikulum dalam bahasa Yunani berasal dari kata kurir, artinya pelari, dan kurere, artinya ditempuh atau berpacu. Kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Kurikulum dalam pendidikan diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan para peserta didik untuk memperoleh ijazah. Kurikulum sebagai program pendidikan mencakup yang pertama, sejumlah mata pelajaran atau organisasi pengetahuan. Yang kedua, pengalaman belajar atau kegiatan belajar. Yang ketiga, program belajar atau plan for learning. Yang keempat, hasil belajar yang diharapkan. Kurikulum program adalah program yang dengan pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang diharapkan, yang diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis, diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kompetensi sosial siswa. Kurikulum pendidikan perspektif Islam. Pertama,
Kurikulum pendidikan Islam menempatkan adab, akhlak, keimanan, ketakwaan, dan kecerdasan pada tujuan pendidikan. Maka sudah sepatutnya semua aspek mendapatkan perhatian yang serius dalam evaluasi pendidikan. Peserta didik yang masih buruk dalam hal adab dan ibadahnya tidak bisa diluluskan ke tahap selanjutnya. Hadian Husaini mengatakan, penanaman keimanan pelaksanaan berbagai ibadah wajib haruslah menjadi kurikulum inti dan secara otomatis dijadikan sebagai standar utama kelulusan siswa. Artinya, peserta didik yang akan dianggap lulus adalah peserta didik yang kokoh keimanannya, baik ibadahnya, bagus akhlak, serta cerdas akalnya. Sementara peserta didik yang tidak memenuhi standar di atas maka belum boleh diluluskan. Pentingnya pendidikan adab sebelum belajar ada suatu hadis yang diucapkan, pelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Terus yang kedua, dengan mempelajari adab maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Dari Ibnu Mubarak berkata, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Artinya, muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum untuk peserta didik adalah sebagian acuan belajar. Fungsi kurikulum untuk guru adalah sebagai pedoman pengajaran pada peserta didik. Fungsi kurikulum bagi masyarakat, terutama orang tua peserta didik, adalah sebagai pedoman dalam pengawasan peserta didik. Nah, fungsinya sendiri untuk peserta didik apa sih? Nah, jadi fungsi kurikulum untuk peserta didik itu cukup penting, di mana kurikulum ini sendiri menjadi panduan utama dalam proses pembelajaran dan perkembangan diri mereka. Kurikulum ini berfungsi sebagai arah atau pedoman bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun nilai-nilai kehidupan lainnya. Melalui kurikulum, peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang terstruktur, sistematis, dan berjenjang sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Selain itu, kurikulum membantu peserta didik mengenali potensi diri, membentuk karakter, dan membekali mereka dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Kurikulum yang baik juga mampu mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan juga bertanggung jawab, serta pengintegrasian nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari mereka juga akan lebih banyak. Ada beberapa sarana pendidikan yang sudah disediakan oleh Islam, baik itu secara fisik dan juga non-fisik. Dan itu digunakan untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Sarana fisik mencakup segala bentuk fasilitas yang dapat dilihat dan digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti masjid, yang berfungsi sebagai pusat spiritual dan pembinaan karakter. Ada juga gedung sekolah yang nyaman, laboratorium sebagai tempat praktikum ilmu misalnya, lalu juga mungkin ada serta fasilitas penunjang lainnya kayak perpustakaan, ruang multimedia, dan lingkungan belajar yang kondusif. Tapi di lain sisi, ada juga sarana non-fisik yang dimana hal-hal berupa abstrak tapi tetap penting gitu untuk pendidik ya, untuk peserta didik. Seperti materi pelajaran atau madah yang disusun sesuai dengan nilai-nilai Islam, metode atau cara mengajar yang menanamkan akhlak dan hikmah, serta juga peran sentral pengajar atau pendidik yang bukan hanya memberikan ilmu kepada peserta didik, tetapi juga menjadi teladan dalam kehidupan. Yang paling utama sih dalam sarana non-fisik itu adalah ruh guru itu sendiri atau ruh pendidik. Maksudnya itu adalah semangat, keikhlasan, dan niat suci dalam mendidik karena Allah gitu. Ruh inilah yang memberikan kehidupan dalam proses pendidikan, menjadikan
pendidikannya itu tidak sekedar rutinitas mengajar aja, tapi juga sebagai proses pembinaan jiwa dan juga karakter para peserta didik. Tanpa sarana non-fisik yang kuat, sarana fisik tak akan memberi pengaruh yang Tanpa sarana non-fisik yang kuat, sarana fisik tidak akan memberikan pengaruh yang mendalam dalam pembentukan kepribadian peserta didik. Nah, ada juga 3 poin penting nih dalam mengajar menurut perspektif pendidikan Islam. Pertama ada at-tariqah, yaitu metode pengajar. Yaitu at-tariqah, yaitu at-tariqah atau metode mengajar. At-tariqah adalah satu cara ya atau pendekatan yang dimana digunakan bagi seorang pendidik dalam menyampaikan ilmu kepada peserta didik. Dalam Islam, metode mengajar tidak hanya fokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada bagaimana si ilmu itu ditanamkan dengan hikmah, kasih sayang, dan kesesuaian dengan karakter peserta didiknya. Metode yang baik adalah yang interaktif, memberikan ruang berpikir yang kritis dan juga membimbing siswa kepada pemahaman yang mendalam serta penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga selanjutnya adalah mudaris atau guru atau pendidik ya. Mudaris itu maksudnya adalah sosok yang bertanggung jawab untuk mentransfer ilmu pengetahuan, di mana orang ini juga menanamkan akhlak dan juga menjadi teladan bagi peserta didiknya. Dalam Islam, seorang guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembina moral dan spiritual. Seorang mudaris yang ideal memiliki ilmu yang cukup luas, akhlak yang terpuji, dan kemampuan komunikasi yang sangat baik. Keberhasilan proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kepribadian seorang guru. Lalu yang terakhir ada ruhul mudaris atau ruh guru atau pengajar ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ruh mudaris ini adalah jiwa atau semangat spiritual yang menghidupkan proses belajar dan mengajar. Hal ini mencakup keikhlasan, niat tulus karena Allah, cinta terhadap ilmu dan siswa-siswanya, serta juga kesadaran kalau mengajar itu adalah ibadah. Jadi seorang guru ini memiliki ruh. Ini tuh tidak hanya fokus pada hal akademik saja, tapi juga pada pembentukan karakter dan kedekatan para peserta didik kepada Allah juga. Ruhul mudaris menjadikan proses belajar tidak kaku atau mekanis, tapi melainkan hidup dan menyentuh hati dan juga penuh makna gitu loh. Jadi jika disimpulkan, ketiga hal tadi itu merupakan unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Metode mengajar at-tariqah menentukan efektivitas penyampaian ilmu. Sosok guru, mudaris, menjadi kunci dalam membentuk kepribadian dan akhlak peserta didik. Namun paling mendalam itu adalah ruh mudarisnya, yaitu ruh atau jiwa pengajarnya, yang menjadikan proses mengajar ini penuh interaksi, ikhlas, cinta, dan kesadaran spiritual. Ketiganya harus hadir secara harmonis agar pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, berahlak mulia, dan bertanggung jawab sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi ini.